semua, kali ini kita akan belajar mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yuk simak penjelasannya. Tahukah kamu saat ini kita telah masuk pada era globalisasi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat dan pesat. Perkembangan globalisasi ini sangat mempengaruhi banyak bidang pada kehidupan manusia loh. Terlebih lagi dalam bidang ekonomi. Mengapa demikian? Dengan adanya teknologi dan pengetahuan, globalisasi mendorong adanya global market. Global market merupakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh banyak negara atau bisa disebut sebagai transaksi internasional. Nah, untuk mencapai keberhasilan hubungan kerjasama antar negara, diperlukan informasi terkait masing-masing perusahaan agar saling percaya dan untuk menghindari manipulasi atau penipuan. Informasi tersebut berisi mengenai catatan keuangan yang berbentuk laporan keuangan. Untuk membuat sebuah laporan keuangan, kita tidak bisa sembarangan. Laporan keuangan harus berisi informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya, laporan keuangan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal yaitu investor dan kreditor. Pihak ini yang akan memutuskan apakah kerjasama ini akan berlanjut atau malah sebaliknya. Pemaparan di atas adalah tujuan dari adanya laporan keuangan. Namun, apakah kalian tahu bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat atas dasar tersebut loh? Melainkan ada banyak tujuan lain dari pelaporan keuangan. Berikut tujuannya. Pertama, menyediakan informasi terkait keuangan seperti aktiva, liabilitas, dan sumber keuangan yang digunakan oleh investor dan kreditor untuk memperkirakan keuntungan yang didapat jika berinvestasi pada perusahaan yang dituju. Kedua, membantu pihak internal dalam membuat keputusan untuk jalannya perusahaan ke depannya. 3. Menyajikan informasi yang tepat agar memudahkan pengalokasian modal dalam mendapatkan sumber daya yang terbatas. 4. Sebagai keterangan yang berisikan fakta mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. 5. Pelaporan keuangan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak internal atas penggunaan sumber daya yang terpakai. Dan yang terakhir, laporan keuangan akan digunakan sebagai evaluasi dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Standar akuntansi. Sebuah keberhasilan atas transaksi internasional dibutuhkan pertimbangan keputusan yang dapat diperbandingkan. Apa arti dari pernyataan berikut? Artinya bahwa laporan keuangan dari dua negara atau lebih yang bertransaksi harus memiliki laporan keuangan dengan standar akuntansi yang sama. Jadi, standar akuntansi adalah suatu kerangka prosedur agar laporan keuangan yang dibuat memiliki kesamaan dan dapat dibandingkan. Dengan adanya standar akuntansi, orang-orang yang memiliki dasar dalam berbisnis akan paham dan mengerti walaupun laporan keuangan tersebut berasal dari negara yang berbeda. Standar akuntansi apa yang digunakan oleh perusahaan skala internasional tersebut dan siapakah penyusun dari standar tersebut? Dewan Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board atau yang biasa disebut IASB merupakan organisasi yang berbasis di London, Inggris. Mereka yang menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 115 negara dan penggunaan standar tersebut berkembang dengan cepat setiap tahunnya. Adapun berikut organisasi-organisasi yang berperan dalam penyusunan standar internasional. Pertama, IOSCO atau International Organization of Securities Commission merupakan organisasi yang berperan penting dalam pencetusan standar akuntansi internasional. Mereka menganggap dengan adanya standar akuntansi internasional akan membantu perusahaan dalam memperoleh modal secara efisien dan sebagai bentuk fasilitas untuk perusahaan. Tak hanya itu, dengan adanya standar akuntansi internasional ini akan membuat pasar global beroperasi secara efektif. Yang kedua, IASB atau International Accounting Standard Board bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan yang berkualitas dan dapat dimengerti.
Dalam penyusunan standar akuntansi, IASB telah menerapkan proses penyusunan yang menyeluruh, terbuka, dan transparan. Dalam proses penyusunannya, IASB memuat unsur berikut. 1. Dewan Penyusunan Standar Independen yang diawasi oleh badan wali yang beragam secara geografis dan profesional. 2. Pengembangan standar dengan proses menyeluruh dan sistematis. 3. Terlibatnya investor, pemimpin bisnis, regulator, dan profesi akuntansi global pada setiap tahapan. 4. Kolaborasi dengan masyarakat internasional dalam menyusun standar. Untuk melakukan proses penyusunan tidak hanya membutuhkan penerapan unsur, melainkan juga bagaimana karakteristik dewan memperkuat proses penyusunan yang terbuka, transparan, dan independen. Berikut karakteristik yang diperlukan. 1. Keanggotaan. Anggota-anggota harus berasal dari negara yang berbeda. Keanggotaan sendiri memerlukan 14 anggota agar efisien. Namun, dalam ke-14 anggota tersebut harus ada 2 anggota yang merupakan anggota paruh waktu bergaji besar dan telah diangkat dalam jangka waktu 5 tahun yang dapat diperbarui. 2. Otonomi. IASB merupakan organisasi internasional yang profesional dan ditunjuk oleh dan hanya bertanggung jawab kepada International Accounting Standard Committee Foundation. 3. Tidak berpihak. Para anggota IASB tidak diperkenankan untuk memiliki hubungan kerjasama di masa lalu. Jika mereka memiliki perjanjian kerjasama, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan dan diputuskan. 4. Pemungutan suara. Pengambilan keputusan diperoleh dari jumlah voting para anggota, minimal mendapat 9 suara dari 14 anggota. Dengan karakteristik tersebut, IASB beserta anggota yang ada di dalamnya akan terasing dari proses politik, preferensi industri, dan nasional budaya. Tantangan pelaporan keuangan. Penyusunan standar akuntansi sebagai pedoman untuk laporan keuangan tak selalu berjalan dengan baik. Banyak tantangan yang dilalui agar mencapai standar akuntansi yang baik dan dapat digunakan. Tantangan-tantangan yang terjadi adalah 1. Perubahan standar akuntansi. Standar akuntansi seringkali mengalami pembaruan. Perusahaan yang menggunakan standar internasional atau nasional harus terus mengikuti perkembangan standar tersebut agar laporan keuangan yang dibuat tetap sesuai dengan standar yang berlaku saat itu. 2. Penyusutan dan peringkat. Penyusutan aset akan menimbulkan masalah jika terjadi kesalahan saat menganalisisnya. 3. Integrasi data. Perusahaan besar yang memiliki banyak cabang seringkali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data keuangan, terlebih lagi jika sistem pada setiap perusahaan berbeda. 4. Akurasi data. Data keuangan harus disajikan secara akurat untuk meminimalisir masalah yang akan terjadi selanjutnya. 5. Kepatuhan terhadap peraturan. Pengadopsian terhadap standar akuntansi yang memiliki banyak peraturan hukum yang harus dipatuhi. 6. Teknologi dan sistem informasi. Perkembangan teknologi yang pesat sangat membantu para akuntan untuk mengelola data keuangan. Namun, ancaman yang terjadi pada dunia maya akan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat keamanan yang tinggi agar data tidak mudah diretas. 7. Proses audit. Proses audit memerlukan banyak waktu dan sumber daya. 8. Pengendalian internal. Pengendalian internal berfungsi untuk mencegah penipuan dan penyimpangan keuangan. 9. Fluktuasi nilai tukar. Perusahaan yang berstandar internasional pastinya akan menghadapi fluktuasi nilai tukar dan masalah terkait konversi mata uang yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan mereka. 10. Pemahaman pemangku kepentingan. Laporan keuangan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak internal maupun eksternal serta pemerintah.